Ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Melisa dengan NIM 64251039, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Pernah nggak sih kalian nonton pidato pejabat di televisi, terus merasa, wah bahasanya formal banget ya, tapi kok enak didengar dan mudah dipahami? Nah, ngomongin soal pidato resmi, hari ini kita akan membedah sesuatu yang menarik banget. Kita akan mengulas bahasa Indonesia bukan dari buku teks, melainkan langsung dari praktiknya, yaitu di panggung tertinggi kenegaraan. Objek analisis saya kali ini adalah pidato kenegaraan mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang disampaikan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2023 lalu. Sebagai sebuah pidato kenegaraan, forum ini adalah salah satu forum yang paling resmi di negara kita. Otomatis bahasa yang digunakan yaitu berada di posisi bahasa baku dan bahasa standar. Di sini bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi memiliki fungsi besar sebagai penanda acuan resmi, penambah kewibawaan pejabat, dan yang paling penting sebagai simbol identitas nasional negara kita. Yuk kita bedah bareng-bareng dari 4 aspek kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, hingga semantik. Kita lihat seberapa baik dan benar sih bahasa mantan presiden kita. Kita mulai dari lapisan yang paling luar, yaitu aspek fonologi alias tata bunyi. Bahasa itu pada hakikatnya adalah bunyi yang bermakna. Jadi, cara seseorang melafalkan kata itu sangat krusial. Kalau disimak dari video pidato Pak Jokowi tahun 2023 tersebut, pelafalan bunyi vokal dan konsonannya terdengar sangat jelas dan sistematis. Tidak ada kata-kata yang diucapkan secara gumam atau mumbling. Satu hal yang menarik dari gaya komunikasi Pak Jokowi adalah pengaturan intonasi dan tekanan nada. Beliau sangat tahu kapan harus menurunkan tempo dan kapan harus memberikan nada yang tegas. Terutama ketika beliau masuk ke poin-poin krusial seperti keberlanjutan ekonomi dan pembangunan nasional. Tekanan-tekanan nada ini berfungsi sebagai jembatan emosional agar audiens paham dan fokus pada pesan inti. Kesimpulannya pada aspek fonologi, yaitu sangat sesuai dengan kaidah bahasa baku. Tidak ditemukan perancuan bunyi yang sampai mengaburkan makna dan membuat kita salah paham. Sekarang kita naik ke tingkat yang lebih dalam, yaitu aspek morfologi atau bagaimana kata-kata itu dibentuk. Disinilah konsistensi bahasa baku diuji. Dalam pidato ini, Pak Jokowi secara konsisten menggunakan akvisasi atau imbuhan yang baku untuk membentuk kata kerja dan kata benda formal. Kita ambil beberapa contoh positif yang muncul dalam pidato. Beliau menggunakan kata-kata seperti mengarahkan, membangun, hilirisasi, dan keberlanjutan. Bentuk kata ini bukan asal sebut ya, semuanya mengikuti pola kombinasi prefix atau awalan dan konfiks gabungan awalan akhiran yang sah dan tercatat dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Nah, ada satu detail yang menarik yang sifatnya sangat manusiawi. Sebagai manusia yang tumbuh besar di Jawa Tengah, kita bisa mendengar idiolek atau variasi bahasa yang khas dari Pak Jokowi. Ada beberapa pelafalan kata bermorfem serapan yang masih dipengaruhi oleh dialek regional beliau. Misalnya penekanan berat pada konsonan-konsonan tertentu, orang menyebutnya sebagai medok. Tapi secara ilmiah kebahasaan, apakah ini merusak struktur? Jawabannya tidak sama sekali. Dialek personal ini sama sekali tidak merusak struktur morfologis kata bakunya. Justru ini menjadi warna tersendiri tanpa mengurangi esensi formalitas pidato tersebut. Lanjut ke aspek ketiga, yaitu aspek sintaksis, alias bagaimana kata-kata tadi dirangkai menjadi sebuah kalimat. Di ruang publik, apalagi setara dengan presiden, struktur kalimat harus efektif. Kalau kalimatnya berbelit-belit, masyarakat bisa bingung. Mayoritas kalimat yang digunakan pada pidato kenegaraan 2023 ini adalah
kalimat efektif yang patuh pada unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan secara runtut. Coba kita bedah kalimat baku yang diucapkan beliau. Pemerintah konsisten melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Kalau kita bedah secara struktural, pemerintah posisinya sebagai subjek, konsisten melakukan berperan sebagai predikat, hilirisasi sebagai objek, dan kalimat untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik bertindak sebagai keterangan tujuan. Rapi banget kan? Pola kalimat yang sistematis seperti inilah yang membuat gagasan-gagasan makroekonomi atau politik yang sebenarnya sulit bisa dicerna dengan baik oleh audiens di gedung parlemen maupun oleh kita masyarakat awam yang menonton lewat layar kaca. Aspek kebahasan keempat yang kita analisis adalah aspek semantik, yaitu tentang ketepatan makna. Di awal tadi kita sepakat bahwa bahasa itu bersifat bermakna. Setiap lambang bunyi yang keluar dari lisan presiden merepresentasikan konsep atau ide pembangunan yang nyata. Dalam pidato ini, pilihan kata atau diksi yang dipakai Pak Jokowi tergolong sangat lugas. Ini sangat penting untuk menghindari apa yang disebut dengan takwil ganda, multitafsir, atau kerancuan informasi. Beliau banyak menggunakan istilah teknis seperti kata fiskal, stunting, hingga kata yang sering kita dengar yaitu hilirisasi. Hebatnya, istilah-istilah teknis ini ditempatkan pada konteks kalimat yang tepat. Jadi, fungsi komunikasinya berjalan dengan sempurna. Kita yang mendengarkan langsung paham bahwa stunting itu arahnya ke masalah kesehatan anak, dan hilirisasi itu arahnya ke strategi ekonomi industri. Dari seluruh rangkaian analisis tadi, mulai dari bunyi, bentukan kata, struktur kalimat, sampai makna, kita dapat menarik satu argumentasi akhir. Pidato kenegaraan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tahun 2023 lalu telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan sangat prima. Setidaknya ada 3 faktor utama mengapa pidato ini sukses dalam kacamata linguistik. Pertama, konteks situasi atau ragam bahasa. Pidato ini patuh penuh pada ragam bahasa baku yang memang wajib digunakan dalam administrasi kenegaraan resmi. 2. Kepatuhan konvensi. Kosakata yang dipilih patuh pada konvensi masyarakat tutur kita, sehingga tidak ada hambatan komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya. Ketiga, kontrol sosial. Bahasa yang digunakan mampu merefleksikan kontrol sosial yang positif. Artinya presiden bisa menyampaikan evaluasi, target, bahkan otokritik terhadap kinerja pemerintah tanpa memicu keretakan atau disintegrasi sosial. Secara keseluruhan, pidato ini adalah contoh nyata bagaimana fungsi bahasa negara dijalankan dengan sangat baik, yaitu sebagai alat pengantar resmi kenegaraan, sekaligus sarana penyebarluasan informasi pembangunan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Bagian mana dari bagian pidato Pak Jokowi yang paling membekas dan paling mudah dipahami? Sekian video analisis kaidah kebahasaan yang saya buat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.